Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikul haqqul mubin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul azim. Ibu bapak, terus pada PCM Banjararjo dan seluruh anggotanya, dan juga pada barangkali ada hadir PRM-nya, dan juga mungkin PCA, PRA, mungkin juga PNA, PCNA, kemudian juga PRNA yang dirahmati Allah, dan seluruh jamaah Masjid Al-Ibtisam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu, di mana pertemuan ini barangkali tidak seperti biasanya. Karena apa? Karena pagi hari ini saya ditugaskan dari BWM untuk bersilaturahmi, menyapa penjenengan semua, khususnya jamaah jajaran PCM dan aktivis maupun simpatisan Muhammadiyah ada di Banjararjo. Dan tadi sudah disampaikan bahwa yang bertugas di sini adalah 3 orang dari BWM untuk menyapa penjenengan semua. Sekedar perkenalan, tadi nama saya sudah sebut, Joko Sarjono. Sesungguhnya nama ini juga saat kecil saya protes, bertanya sama ibu saya, Bu, jeneng kula kok Joko Sarjono, kok saja Jawa men. Bahasa Indonesia mau Pak? Nah, bahasa Indonesia saja. Oh iya, bahasa Indonesia saja ya. Ya. Saya suatu saat bertanya sama ibu saya, Bu, nama saya kok Joko Sarjono, kok seperti nama Jawa saja. Padahal kakak-kakak saya itu namanya Islami semua. Yang pertama Muhammad Danuri, jadi dosen UMS ya, sampai sekarang usianya 76 menjak 77. Tapi di UMS masih diminta untuk mengajar di sana, mengajar matematika. Kemudian berikutnya Muhammad Khalil, jadi guru agama di Klaten, sudah mendahului kita. Kemudian Muhammad Humaidi, Islami semua. Dan adiknya lagi Abdul Hamid, Islami semua. Lah kok muncul saya Joko Sarjono, gimana tuh Bu? Ini bahasa Jawa, walah lele. Kowe iki mung siji-sijine anake bapakmu sing jenenge ibu. Kebetulan ibu saya itu guru SD, Pak. Guru MI Muhammadiyah. Loh. Lah pripun? Bahasa Indonesia ya. Lah terus gimana? Bapakmu itu kepengin anak perempuan. Ternyata pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga lagi, keempat laki-laki, kelima laki-laki lagi. Wes bune jeneng napa? Walah Bu, silakan kamu yang kasih nama. Kalau bahasa Indonesia ini kan jadi kalau di tanda kutip ya, saya itu korban dari bapak saya.
dalam tanda kutip korban mengasih nama, tetapi ternyata maknanya luar biasa. Ibu saya mengasih nama itu karena nama pada saat saya dilahirkan itu nama yang paling ngetren itu ya Joko gitu ya. Nah ternyata yang dari Solo itu juga namanya Joko, jadi orang nomor 1 di Indonesia ya. Pernah kan gitu ya. Nah jadi ya, terus tambahan Sarjono saat itu belum banyak orang kuliah, mungkin belum ada ya di lingkungan kita. Nah ternyata maksudnya Sarjono itu orang yang jadi Cik Joko tapi sudah Sarjono. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan amanat nama orang tua itu. Kemudian asal saya itu dari kota Surakarta, barangkali sudah ada yang pernah ke sana. Kalau kemarin dari titik kumpul muktamar itu kurang lebih ya 3 kilo ya, 3 kilo ya, itu cukup dekat. Itu di sebelah utara rel kereta atau di sebelah utaranya stasiun Purwosari, saya sebelah selatannya stasiun Purwosari. Nah ini Ibu Bapak yang hormati, sekedar kenalan dan mohon izin, memang ini program dari PWM punya Masjid Tablik untuk safari Ramadan ini untuk sekedar memberi motivasi penjenengan semua, khususnya di dalam bermuhammadiyah, supaya juga bisa dengan berjalan dengan sebaik-baiknya dengan penuh semangat. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dihormati, ayat yang saya baca tadi adalah surat Ali Imran ayat 189 sampai 191. Lah ayat ini turun itu ketika orang-orang kafir Quraisy itu menawarkan proposal. Nanti kalau pertama proposal itu ditujukan pada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi waktu itu juga cukup banyak ya. Wahai orang Yahudi, saya akan mengikuti ajaranmu kalau kamu bisa menunjukkan Tuhanmu, yaitu kalau dulu Musa itu nabi yang diutus Tuhanmu yang bisa merubah tongkat menjadi ular, bisa membelah laut, mestinya kamu juga harus bisa. Nah orang Yahudi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian orang kafir Quraisy pulang, tidak puas dengan jawaban itu. Kemudian datanglah ke orang-orang Nasrani, menawarkan proposal lagi. Orang-orang Nasrani, saya akan mengikuti ajaranmu kalau kamu bisa menunjukkan Tuhanmu seperti Isa yang nabi yang diutus Tuhanmu. Kalau Isa dulu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, kamu harus juga bisa menunjukkan itu. Nah, namanya orang kafir itu kira-kira diberi, kalau dalam surat Al-Baqarah ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu diberitahu atau tidak diberitahu, dia itu tidak akan percaya. Ini sudah nasnya Allah ya. Kalau mungkin sekarang banyak teman-teman saudara kita juga begitu, dia tidak akan percaya kecuali ada petunjuk hidayah dari Allah, mereka akan menerima ajaran Islam. Nah, sebabnya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Karena orang-orang kafir itu hatinya sudah ditutup. Kalau hati ini wis ditutup iki arep diomongnya apa wae
tetap tidak akan terima. Wa ala sangin, dan pendengarannya juga sudah ditutup. Nek kupingnya ditutup, itu diomong apapun ya surah dirumah. Oke, kalau bahasa kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu orang-orang kafir. Wa ala absorihim, dan ditutup penglihatannya. Terus atine ditutup, telingane ditutup, pandangannya ditutup. Wis ora iso apa-apa, dikandani apa-apa orang percaya. Nah inilah. Nah, karena orang kafir diberitahu seperti itu, mereka tidak puas, baik kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Kemudian mendatangi Nabi Muhammad dengan membawa proposal tadi itu, nanti seluruh anggota saya akan ikut. Hei Muhammad, katanya kamu itu punya Tuhan. Katanya kamu nabi yang ditunjuk Tuhan. Kalau begitu, kamu mestinya punya keistimewaan, punya mujizat seperti Musa bisa membelah laut, seperti Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau gitu kamu silahkan gunung atau bukit Sofa itu disulap jadi emas. Jadikanlah bukit Sofa itu jadi emas. Rasulullah merenung sejenak. Kalau dulu ya, nek pernah nonton film Sunan Kalijogo ya, ada pohon apa itu kolang-kaling di ginian jadi emas. Itu mau cerita ya. Jadi ingin menunjukkan bahwa Allah itu ada. Orang-orang kafir Quraisy itu ya, karena tadi dicap dikandani ora dikandani padha ora percaya. Maka Rasulullah setelah merenung sejenak, turunlah wahyu Allah. Walillahi mulku samawati wal ard. Walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah langit, dan Allah itu menjadi raja di langit dan di bumi. Kepunyaan Allah itu kerajaan di langit dan di bumi, maksudnya begitu ya. Jadi kalau yang sudah menguasai kerajaan, maka wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kehendak. Apapun Allah itu berkuasa. Karena kerajaan di langit dan bumi Allah yang menguasai, Allah yang menciptakan. Rasulullah diberi itu langsung tambah semangat imannya. Kamu tidak usah takut kan gitu ya, bahwa langit dan bumi itu, kerajaan langit dan bumi adalah punya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kehendak. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan berubahnya malam menjadi siang, la ayatil li ulil albab, adalah sungguh-sungguh merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Ya, mikirnya apa? Ya kalau langit saja kekuasaan Allah, bumi juga kekuasaan Allah, dan Allah maha kehendak, maka enteng lah kalau namanya bukit Sofa mau dirubah jadi emas. Tapi tidak mau Rasulullah. Karena apa? Rasulullah tidak mau menunjukkan itu.
Dan insya Allah kalau Rasulullah minta Allah untuk dirubah jadi bukit emas, orang-orang kafir Quraisy tadi sudah kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah, diberitahu atau tidak beritahu mereka tidak akan percaya. Ditunjukkan seperti itu pun juga tidak akan percaya adanya Tuhan, karena hatinya sudah ditutupi tadi ya. Hatinya, matanya, pendengarannya ya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah orang-orang ulul albab itu? Kalau kita membuka kitabnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, beliau menyebutkan Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu orang Indonesia, orang Banten yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram Mekah, dan sangat masyhur sekali, banyak sekali kitab-kitabnya sangat masyhur, terutama ya di Indonesia sangat dikenal, di Timur Tengah juga sangat dikenal. Nah, beliau menyebutkan orang-orang yang berpikir atas kekuasaannya Allah itu apa? Yang pertama, fikrah fi ayatillah, berpikirlah atas ayat-ayat Allah, atas ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Kalau ayat qauliyah itu yang tertera di dalam Al-Quran. Kalau ayat kauniyah yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yo. Tadi kok ini malam, nanti sebentar lagi akan terbit matahari, ya itu kekuasaan Allah, ya. Kemudian berubahnya malam jadi siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada macam-macam ciptaan yang diciptakan Allah. Bahkan ketika kita jalan dari rumah saja ke masjid, berapa langkah, pasti kita tidak lupa, tidak menghitung, dan itu juga kekuasaan Allah. Maka fikrah bi ayatillah, berpikirlah atas kebenaran ayat-ayat Allah. Maksudnya begitu. Tujuannya apa? Supaya kita iman kepada Allah lewat Al-Quran yang diturunkan melalui Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Perkara umat manusia itu ada yang percaya, ada yang iman atau tidak, itu memang sudah jadi pilihan. Hadirin rahmatullah. Nah, fikrah yang kedua, fikrah finikmatillah, berpikirlah atas nikmat Allah. Nikmat Allah luar biasa, kita supaya berpikir, dan setelah berpikir kita bersyukur. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, fadhkurni ashkurkum wadkuruli washkuruli beringatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Ini itu surat Al-Baqarah ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 150 berapa ya. Nah itu, jadi supaya kita ini berpikir dan bersyukur kepada Allah. Coba kita hitung nafas kita ini setiap hari bergerak, terus berapa kali kita menghirup udara segar dan kita keluarkan dengan gratisnya, dan itu adalah kehendak Allah. Kalau kita ingat saat masa Covid ya, di Solo itu banyak sekali, termasuk saya juga pernah kena dulu ya, kakak saya juga kena.
alhamdulillah selamat semua. Sampai namanya tabung oksigen itu carinya harus cari di luar ke Jawa Timur. Harganya biasanya lipat ya, dari biasanya. Nah, ini nih, sehingga inilah bentuk-bentuk marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian yang berikutnya, fikrah fi adzabillah. Berpikirlah atas pedihnya siksaan Allah. Pedih kan kalau kita disiksa nang mana di nandal di neraka itu begitu pedihnya, panasnya seperti itu ya. Tentu dengan kita sadar bahwa betapa panasnya, betapa pedihnya siksaan Allah, pasti kita akan berhati-hati untuk tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau melanggar ini tadi sedih, pedih siksaannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah berpikirlah atas janji Allah. Fikrah fi wa'dallah ya. Berpikirlah atas janji Allah. Janji Allah itu luar biasa banyaknya. Jadi kalau kita ambil salah satu saja ya, salah satunya baqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah itu di situ berjanji, berdoalah, mintalah kepadaku, pasti akan aku penuhi. Loh, niki nek jenengan di kekarepan apa, kalau kamu semua punya keinginan apa, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Bahkan kalau kita dalam surat tadi Al-Baqarah berikutnya tadi ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Artinya apa? Jadi ketika kita dalam kehidupan ini mempunyai persoalan, apakah itu persoalan hidup di masyarakat, persoalan hidup di dalam keluarga, persoalan hidup yang katanya dengan dunia kerja, dunia pergaulan, pasti kita punya persoalan. Maka caranya kita tolong Allah ya dengan memperbaiki sholat dan dengan sabar. Nah, masyarakat muslimin rahimahullah, mari kita pikirkan itu semua. Sedangkan yang kelima, fikrah litaksiri nafsi. Berpikirlah bahwa amal kita itu masih sedikit. Kalau kita sadar amal kita itu masih sedikit, pasti kita akan memperbanyak amal ibadah kita. Contohnya seperti apa? Coba ketika kita mau jalan-jalan ke mall ya, pasti ingin punya sangu yang banyak kan gitu ya. Nek di sangu kan nanti kepingin tuh apa-apa bisa ya. Mau beli apa-apa bisa ya. Ya, tapi kalau sangunya hanya sedikit, nanti di sana hanya lihat-lihat saja. Pulang pikirannya masih teringat, oh iya ya tadi ada baju yang bagus, murah, wah itu kalau saya pakai pasti menarik, nah, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau tadi kita ada 5 fikrah, dalam surat Al-Imran tadi menyebutkan ulul albab itu apa toh? Yaitu alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Karena selalu ingat kepada Allah itu ya tentu Allah akan ingat kepada kita. Fadhkurni adzkurkum washkuruli wala takfurun tadi ya. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu.
bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Tuh. Ya. Kemudian alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Qiyaman itu ingatlah kepada Allah saat kamu berdiri. Jadi dalam kehidupan ini ada aktivitas berdiri. Saat berdiri pun apapun kegiatan kita saat berdiri ingatlah kepada Allah. Apakah saat berdiri kita mau jalan ke masjid, mau jalan ke kerja, mau jalan sekolah, mau dolan sekalipun apa random dolan pun juga harus berdoa karena minta perlindungan pada Allah. Cuma dolannya itu dolan yang terukur, jangan sampai melupakan Allah kan gitu ya. Nah, wamudan, dan saat duduk pun kita diminta oleh Allah untuk ingat kepada Allah. Duduk kita bisa berzikir, bertasbih ya, beristighfar dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang positif tujuannya untuk ingat kepada Allah. Coba ingat ketika kita saat duduk di antara dua sholat, itu duanya luar biasa, dan itu kalau kita terjemahkan itu semua kehidupan kita, semua orang kepingin kalau duduk di antara dua sujud terkabulkan, itu sudah jadi orang yang sangat untung sekali. Karena apa? Yang pertama, Rabbi firli, ya Tuhanku sayangilah aku. Kan gitu deh. Maaf, Rabbi firli, ya Tuhanku ampunlah semua dosa-dosaku. Ya, setiap kita punya dosa harus sudah diampuni Allah. Karena janji Allah, berdoalah kepadaku, aku akan penuhi. Warhamni, sayangilah aku ya Tuhanku. Ya coba kalau kita yang menyayangi Allah, pasti kita akan dijaga oleh Allah. Wajburni, tutupilah segala kekuranganku ya Tuhanku, ya Allah. Pasti kita semua punya kekurangan, dan kekurangan itu kita mintakan pada Allah supaya ada ditutupi oleh Allah, tidak tampak kekurangannya. Nah, warfa'ni, ya Allah muliakanlah aku. Kalau Allah yang memuliakan, berarti kita itu ditempatkan di surganya Allah. Coba kalau kita dalam satu pertemuan dalam warga misalnya, kita datang disambut, dimuliakan, ditempatkan duduk yang baik, kan seneng ya. Nah apalagi ini yang muliakan Allah, ya tentu kalau Allah yang muliakan, tempatnya adalah di surga. Kemudian berikutnya, warzuqni, ya Tuhanku cukupkanlah rezekiku. Setiap kita minta kau punya rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik kebutuhan hidup di dunia maupun di akhirat, sebagai bekal di akhirat, ya, itu juga bagian zikir kita kepada Allah. Warzuqni wahdini, ya Allah beri rasa petunjuk. Di dalam beragama sekalipun kita sudah menjadi aktivis di masjid ini, maka sangat penting sekali kita tetap minta petunjuk dari Allah supaya di dalam beragama tidak melakukan ketersesatan di dalam beragama. Wa'afini, ya Tuhanku berilah saya kesehatan. Yang sudah diberi kesehatan, sudah disayangi Allah, sudah ditutupi kurangnya, dimuliakan Allah, diberi rezeki oleh Allah dengan cukup, diberi kesehatan. Kan pengen kabeh to niku. Wong nek wis kuwi terpenuhi, ya Allah, ini luar biasa. Dan doa itu ditutup wa'fu anni, ya Tuhanku ampunlah semua dosa-dosaku. Ini luar biasa. Diawali permohonan ampun dan ditutup dengan permohonan ampun. Nah, inilah sebagai bentuk penjabaran dari ulul albab.
yang tertuang di dalam surat Ali Imran ayat 192. Dan dilanjutkan ayat itu, wa ala junubim, dan saat berbaring pun kita diminta untuk ingat Allah. Bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang ulul albab, berbaring pun ingat Allah. Nah, kalau kita mungkin saat mau tidur, ya, saat bangun tidur, saat berbahan, ya, nah itulah. Nah, ini dari penjabaran ulul albab yang tertuang di dalam ayat. Kemudian ayat berikutnya itu disebutkan kelanjutan dari ayat ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa berpikir. Gus, Allah itu menciptakan langit dan bumi itu tidak ada sia-sianya, ada manfaatnya. Ya, coba kalau bumi ini, dengan diciptakan bumi ini bisa kita hidup di bumi ini, ya. Jadi coba kalau tidak ada bumi, ya hidup kita di mana, kan gitu ya. Juga diciptakannya langit, ya. Itu tidak ada sia-sianya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada sia-sianya Allah menciptakan itu. Fakina adzabannar, dan peliharalah kami dari ancaman siksa neraka. Inilah jadi ibu bapak yang hormati, marilah kita sebagai umat yang dipilih Allah, yaitu umat yang beriman, umat Islam, senantiasa menjadi umat yang ulul albab, yaitu orang yang mau memfikirkan kehidupan kita, memikirkan kehidupan kita saat kehidupan yang akan datang. Bukan kehidupan di dunia saja, tapi juga kehidupan di akhirat, supaya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu ibu bapak yang hormati, saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Sekiranya ada kurangnya, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya hanya berdoa semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi kita, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta bisa meningkatkan pengetahuan kita di dalam beragama Islam. Dan tentu kalau ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi